Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Fadil. Saya ingin menjelaskan alat instrumentasi klinik yaitu elektroforesis dan juga thermal cycler. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian dari thermal cycler juga dikenal sebagai thermocycler, mesin PCR dan amplifier DNA. Adalah peralatan laboratorium yang paling umum digunakan untuk memperbanyak segmen DNA melalui polimerase chain reaction atau PCR. Fungsi dari alat ini yaitu dapat mengubah suhu sesuai dengan waktu dan urutan yang telah ditentukan. Mesin tersebut digunakan untuk mempermudah teknik PCR. Prinsip kerja alatnya tersendiri ialah pengulangan siklus pemanasan dan pendinginan suhu reaksi secara cepat dengan proses berlangsungnya pemisahan dan untaian DNA hingga proses replikasi enzimatik DNA. Baik komponen alat thermal cycler sendiri yaitu ada heated LED berfungsi untuk mencegah penguapan pada tabung PCR. Sampel block berfungsi untuk menyimpan tabung PCR dan peltier elemen berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan suhu di dalam alat thermal cycler tergantung arah arus listrik yang mengalirinya. Cara penggunaan alat thermal cycler sendiri yaitu yang pertama pembuatan reaction mixture terlebih dahulu. Setelah reaction mixture selesai dibuat, hubungkan kabel daya yang disertakan ke stop kontak yang sesuai. Nyalakan thermal cycler dengan saklar daya pada panel belakang. Thermal cycler menjalankan self test untuk memverifikasi fungsi yang benar dan kemudian menampilkan layar awal. Cara penggunaan alat thermal cycler yang selanjutnya yaitu untuk memulai fungsi di layar awal, sentuh tombol untuk setiap fungsi yaitu new protokol, save protokol, inkubasi, tools. Selanjutnya untuk membuka tutupnya, angkat pegangan tutup sampai penutup tetap terbuka tanpa bantuan. Yang selanjutnya masukkan sampel untuk memastikan pemanasan dan pendinginan yang merata. Wadah harus berada dalam kontak penuh dengan blok reaksi. Kontak yang memadai dicapai dengan yang pertama mengkonfirmasi bahwa blok tersebut bersih sebelum memuat sampel. Tekan dengan kuat masing-masing tabung atau lempeng mikro ke dalam sumber blok. Yang selanjutnya untuk menutup tutupnya, dorong penutup ke bawah sampai berhenti. Untuk memulai pengujian, gunakan salah satu metode berikut. Yang pertama, buat sebuah protokol baru lalu sentuh run. Pilih sebuah protokol dari layar save protokol lalu sentuh run. Yang selanjutnya, layar protokol yang disimpan diatur dalam 3 panel. Yang pertama, panel folders menampilkan semua folder pada instrumen dan flash drive USB jika USB flash drive terhubung. File panel menampilkan semua file protokol dalam folder yang dipilih. Panel pratinjau menampilkan pratinjau file protokol yang dipilih. Selanjutnya, pilih sebuah protokol dari layar protokol yang disimpan. Sentuh edit, buat perubahannya, lalu sentuh run. Instrumen mengkonfirmasikan run dan volume sampel. Selanjutnya sentuh OK untuk menjalankan protokol atau sentuh volume untuk mengedit volume sampel. Yang selanjutnya alat akan memulai siklus PCR. Dan yang terakhir hasil PCR dapat divisualisasikan dengan menggunakan teknik elektroforesis. Kelebihan dan kekurangannya alatnya sendiri yaitu dari kelebihannya yang pertama memiliki spesifitas yang tinggi, yang kedua prosesnya cepat, yang ketiga dapat membedakan varian mikroorganisme, yang terakhir mudah di setup. Lalu kelemahannya yaitu biaya peralatan dan reagen yang mahal dan interpretasi hasil PCR belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi, misalnya infeksi pasif atau laten. Teknik prosedur yang kompleks dan bertahap memerlukan keahlian khusus. Yang selanjutnya yaitu pengenalan alat elektroforesis. Dari pengertiannya sendiri ialah alat yang digunakan untuk memisahkan suatu partikel atau ion atau partikel koloid berdasarkan kemampuan berpindah melalui medium konduktif. Biasanya berupa larutan buffer sebagai respon adanya suatu medan listrik. Dari fungsinya sendiri yang pertama, untuk menyediakan informasi mengenai ukuran, konfirmasi dan muatan dari protein dan asam nukleat. Yang kedua, sebagai metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menentukan komponen dari protein atau asam nukleat setiap individu. Prinsip kerja alatnya sendiri yaitu elektroforesis gel dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif ataupun kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif, anoda. Sedangkan molekul yang bermuatan positif, kation, akan bergerak menuju kutub negatif.
Baik, ini adalah jenis-jenisnya, ada elektroforesis kertas, elektroforesis gel, dan juga elektroforesis kapiler. Komponen-komponennya yaitu bisa dilihat sendiri. Cara penggunaan alat elektroforesis, pembuatan gel agarose. Yang pertama, 0,4 gram bubuk agarose dilarutkan pada 50 ml buffer TAE. Yang kedua, campuran tersebut dilarutkan dengan cara dipanaskan. Yang ketiga, setelah semua terlarut kemudian didiamkan pada suhu 50 derajat Celcius. Yang keempat, gelcom dipasang pada tangki elektroforesis. Yang kelima, larutan agarose dituangkan pada tangki elektroforesis dan didinginkan hingga mengeras. Yang keenam, setelah gel tersebut mengeras, gelcom dapat diambil dan gel agarose siap untuk digunakan. Dari proses elektroforesis sendiri, yang pertama, elektroforesis gel agarose direndam dengan buffer TAE. Lalu loading dye dicampur dengan 3 mikroliter produk DNA pada parafilm yang telah tersedia dengan bantuan mikropipet. Yang ketiga, campuran tersebut dituangkan dengan sumur atau well pada gel agarose. Yang keempat, tangki elektroforesis kemudian ditutup dan dihubungkan ke power supply. Lalu ada dokumentasinya, yaitu gel agarose hasil elektroforesis direndam pada larutan ETBR selama kurang lebih 15 menit, dilanjutkan dengan direndam dalam aquades selama kurang lebih 15 menit. Yang terakhir yaitu gel agarose lalu divisualisasi dengan menggunakan gel do dan kemudian diambil gambarnya. Yang selanjutnya ialah contoh hasil pengamatan penggunaan dari alat elektroforesis. Bisa dilihat sendiri. Kelebihan dan kekurangan alat elektroforesis. Dari kelebihannya, yang pertama, mudahnya mengamati reaksi kimia selama proses berlangsung. Yang kedua, sampel dapat ditangani dengan baik dan cepat. Yang ketiga, gel dari hasil percobaan dapat disimpan dalam kantong plastik dan didinginkan setelah percobaan, sehingga dapat dipakai untuk dokumentasi penting yang dapat dipelajari lebih lanjut di lain waktu. Dari kekurangannya sendiri, yang pertama, waktu pekerjaannya lama. Yang kedua, terbatas sejumlah sampel yang dapat diperiksa. Yang ketiga, terkadang hasil PCR dalam gel muncul pita yang tidak terbentuk atau ghost smear bands atau pita yang terlampau banyak sehingga hasilnya sulit diinterpretasikan. Yang keempat, rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel ke dalam slot gel karena slot gel ukurannya sangat kecil. Baik, materi yang terakhir yaitu kalibrasi dari alat elektroforesis. Yang pertama, kalibrasi alat elektroforesis dilakukan pihak ketiga seperti badan pengkalibrasian alat instrumen laboratorium. Yang kedua, pemeliharaan alatnya, yaitu setiap selesai pemakaian alat langsung disiram dengan air keran atau dicuci dan simpan alat tempatnya dalam keadaan kering. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan alat thermal sealer dan juga elektroforesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.